Oke, sekarang kita akan belajar mengenai larutan. Hal yang pertama kita pelajari tentang larutan adalah sifat listrik dari larutan. Oke. Berdasarkan daya hantar listriknya, larutan itu dibagi ke dalam dua bagian. Jadi larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik karena mengandung zat larut yang tidak dapat terionisasi. Jadi kalau larutan non-elektrolit itu tidak dapat menghantarkan arus listrik karena dia tidak mengandung zat larut yang tidak dapat terionisasi. Jadi zat larutnya masih dalam bentuk molekul, tidak ion. Sedangkan untuk larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik karena adanya ion positif dan ion negatif dalam larutan. Dengan kata lain, dalam larutan elektrolit itu mengandung ion-ionnya. Jadi kalau dilarutkan dalam air akan terionisasi. Nah, larutan elektrolit ini dapat dibuat dari senyawa ion dan kovalen, khususnya kovalen polar. Kalau non-polar dia tidak terionisasi. Apa saja biasanya larutan non-elektrolit? Itu biasanya yang sering muncul itu gua untuk non-elektrolit dan elektrolitnya ABG. Gua ABG. Apa itu? G-nya dari gula, U-nya dari urea, A-nya dari alkohol. Sedangkan untuk larutan elektrolit itu A-nya dari asam, basa, dan garam. Oke. Nah, kita coba contoh soalnya. Perhatikan data hasil percobaan yang ditabulasikan ke dalam tabel berikut. Manakah yang tergolong larutan elektrolit? Tadi seperti yang adik-adik ketahui, larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Oke, dia dapat menghantarkan arus listrik. Dengan kata lain, jika ke dalam larutan itu biasanya melalui percobaan ya adik-adik. Jadi ini misalkan adalah larutan. Ini larutan. Nanti di sini dimasukkan elektroda. Nanti elektroda ini dihubungkan dengan arus listrik. Untuk mengecek ini larutan ini dapat menghantarkan arus listrik atau tidak, biasanya menggunakan lampu. Nah, nanti disambungkan ke sini. Kalau dia dapat menghantarkan arus listrik, biasanya lampunya itu akan menyala. Baik menyalanya terang maupun redup. Nah, nanti di sini biasanya kalau larutannya elektrolit akan terjadi gelembung gas. Sedangkan untuk larutan non-elektrolit biasanya tidak menyala ya, karena dia tidak dapat menghantarkan arus listrik. Jadi kalau adik-adik perhatikan, ini nyala lampunya terang, jelas dia elektrolit ya, terang. Walaupun redup tetapi lampu dapat menyala, berarti ini adalah larutan elektrolit. Sedangkan kalau tidak menyala berarti bukan larutan elektrolit. Jadi kalau ditanya manakah yang tergolong dalam larutan elektrolit, jawabannya adalah larutan A, larutan B, dan larutan C. Nah, untuk jenis-jenis larutan elektrolit itu kita bagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, larutan itu katanya pada larutan elektrolit dapat terionisasi sempurna. Artinya derajat ionisasinya 1. Dia menghasilkan ion dalam jumlah yang maksimum, artinya berjalan searah dan tidak memiliki tetapan kesetimbangan. Zat larut ini dinamakan elektrolit kuat. Nah, jadi elektrolit itu jenisnya ada elektrolit kuat. Sedangkan jika zat larut hanya terionisasi sebagian, jadi kalau misalkan dia cuma terionisasinya sebagian, terionisasi sebagian, maka hanya dihasilkan sedikit ion-ion dalam larutan zat larut dan dinamakan elektrolit lemah. Jadi namanya elektrolit lemah. Untuk elektrolit lemah, reaksi berjalan dua arah, artinya memiliki tetapan kesetimbangan. Jadi kalau kakak gambarkan seperti ini adik-adik. Kalau misalkan kakak punya NaCl 10 buah aja, nggak pakai mol, 10 buah, sama CH3COOH 10 buah. Nah, karena NaCl ini merupakan elektrolit kuat, maka ke 10 buah NaCl ini akan terionisasi menjadi Na+ dan Cl-. Kalau ada 10 buah, maka Na+-nya 10, Cl-nya 10. Jadi ke 10-10-nya terurai secara sempurna. Sedangkan untuk CH3COOH karena dia elektrolit lemah, tidak terurai semuanya. Nanti kan CH3CO- menjadi H+. Seperti adik-adik ketahui, reaksi itu kan berjalan bolak-balik ya, yang reversible.
Ini misalkan mula-mula 10 mol. Nah, yang terurainya itu tidak 10, tetapi misalkan setengahnya, misalkan 8. Maka nanti tergantung dari A dan KB-nya, alfanya itu berapa ya, bisa dari 0 sampai 1. Di ini misalkan 8, ini 8, maka pada saat setimbang itu di sini tinggal 2, sini tinggal 8, tinggal 8. Kalau adik-adik perhatikan kan jumlah ionnya beda ya. Yang ini jumlah ionnya 20, totalnya ini jumlah ionnya 16. Makanya kenapa dia disebut elektrolit lemah, karena tidak terionisasi sempurna. Jadi kalau dalam jumlah yang sama, jumlah mula-mula yang sama, jumlah ion yang kuat itu jauh lebih banyak, sehingga dia akan menghantarkan arus listrik lebih maksimal dibandingkan dengan elektrolit lemah. Ingat apa saja? Nah, ini semua asam kuat, basa kuat, dan garam merupakan elektrolit kuat, sedangkan asam lemah dan basa lemah merupakan elektrolit lemah. Apa saja? Asam kuat itu ada HCl, HBr, H2SO4, Hi, dan HNO3. Sedangkan basa kuat itu ada NaOH, KOH, COH2 kali, SROH 2 kali, dan BOH 2 kali. Nah, garam itu adalah kation basa dan anion asam. Jadi tidak ada H+ dan tidak ada OH- di dalam garam. Oke, kakak punya contoh, ini larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Mengapa larutan NH4Cl 5% di dalam air dapat menghantarkan arus listrik dengan baik, sedangkan larutan NH3 10% menyala dengan redup? Nah, kalau adik-adik perhatikan, ini NH4Cl itu jenisnya garam ya. Sedangkan NH3 itu adalah basa lemah. Nah, ini jumlahnya yang NH4Cl ini cuma 5%, sedangkan yang ini ada 10%. Tetapi kenapa NH3 yang 10% ini justru jika dilakukan percobaan itu nyalanya lebih redup dibandingkan dengan NH4Cl yang nyala lampunya lebih terang. Biasanya. Jadi NH4Cl itu kan tergolong senyawa ion. Jika dilarutkan dalam air akan terionisasi membentuk NH+ dan Cl- dengan persamaan ionisasi sebagai berikut. Oke. Oleh karena daya hantar listrik NaCl lebih baik, berarti ionisasinya sempurna. Sedangkan NH3 itu tergolong senyawa kovalen. Jika dilarutkan dalam air, sebagian kecil NH3 dapat bereaksi dengan molekul-molekul air membentuk spesi yang bermuatan listrik. Seperti ini persamaan reaksinya. Ini NH3 plus H2O menjadi NH4 plus OH-. Nah, oleh karena hanya sebagian kecil dari molekul NH3 yang bereaksi dengan air, karena dia basa lemah tadi, maka hanya ada sedikit ion NH+ dan OH- dalam larutan NH3 yang dapat menghantarkan arus listrik. Oleh karena itulah, larutan NH3 tergolong larutan elektrolit lemah, sehingga nyala lampunya akan jadi lebih redup. Oke, itu mengenai larutan, sifat listrik dari larutan. Selanjutnya, adik-adik tetap berlatih ya.